Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tengku Zulfikar. Pada hari ini pada hari yang berbahagia ini, seperti biasanya kita akan menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah di dalam kitab. Tapi hari ini kita tidak membacakan cerita kita an-nawadir, tetapi kita akan menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah, penuh makna bagi kita orang beriman, alhamdulillah, yaitu kisah yang tertera dalam surat Yasin. Pada surat Yasin, pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. Pada ayat tersebut bermakna, dan jadikan olehmu bagi mereka itu akan contoh sahabat-sahabat satu desa ataupun penghuni-penghuni satu desa, izja'aha, ketika mendatangi desa tersebut oleh utusan, yaitu utusan Nabi Isa yang bernama qaryah tersebut yaitu Antakiyah. Disitulah terjadi kisah disebut dalam surah Yasin mulai daripada ayat ke-13 hingga seterusnya. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. Maka di sini wadrib, jadikan olehmu bagi mereka Muhammad akan sebagai contoh, yaitu penghuni-penghuni qaryah atau masyarakat penduduk desa, satu desa yang bernama desa tersebut Antakiyah, ketika datanglah utusan ke desa tersebut. Di kesimpulan kisah ini terjadi yaitu di masa Nabi Isa, bahwa Nabi Isa alaihissalam, dan kisah tersebut tertulis dalam kitab Hasyiyah Sawi ala Tafsir Jalalain, jilid ketiga, pada halaman 394 sampai 395. Berikutlah kisah terjadi, bahwa sungguh Nabi Isa alaihissalam mengutus dua utusan dari kaum Hawarin untuk pergi ke penduduk kota Antakiyah. Nama salah satu keduanya yaitu Sadiq, dan nama yang kedua yaitu Masduq. Maka ketika keduanya mendekati kota, maka melihat keduanya satu orang tua yang sedang menggembala kambing-kambing, yaitu dia adalah Habibun Najjar, seorang sahabat yang diceritakan dalam surah Yasin. Wassalamu alaihi, maka memberi salamlah keduanya kepada orang tua tadi. Maka Syekh bertanya, man antuma, siapa kalian? Maka pemuda tadi menjawab, Rasulullah Isa, kami adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Nad'ukum, kami seru, kami mengajak perubahan, kami ingin membuat perubahan dari menyembah patung kepada menyembah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Faqala, maka bertanya Habibun Najjar, ma'akum ayah, apa tanda-tandanya? Faqala, na'am, iya. Nashfi, adakah beserta kalian itu tanda? Maka menjawab pemuda tadi, na'am, iya. Nashfil marda wa nabra al-ahkam. Nashfil marda, kami dapat menyembuhkan orang sakit, dan kami dapat menyembuhkan orang yang kusta dan juga orang yang supa dengan izin Allah Ta'ala, biznillahi Ta'ala. Dan demikian itu semua adalah karena kemuliaan. Semua itu kemuliaan bagi kedua pemuda tersebut dan juga sebagai mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam. Karena di saat Nabi Isa mengutus Sadiq dan Masduq ke desa Antakiyah, maka Allah Ta'ala
memberi kekuasaan kepada pemuda tersebut dengan mukjizatnya Nabi Isa. Qala Syekh, maka Habibun Najjar berkata, innali ibnan maridan mundu sinin. Aku memiliki, innali ibna maridan, aku memiliki seorang anak, dia itu sakit semenjak umur 6 tahun. Faqala, fantaliq bina nandura halahu. Maka bawalah kami kepada anakmu, akan kami lihat bagaimana keadaan anakmu itu. Fatabi fasamaha. Maka melihat, maka membawa Syekh tadi ke rumahnya untuk melihat anak tersebut, untuk melihat anaknya. Famasaha, maka menyapulah keduanya akan anak Habib Najjar. Faqama fil waqti biiznillah. Maka ketika itu dia sanggup berdiri dengan izin Allah Ta'ala dalam keadaan sehat. Fasyafal khabaru, maka tersebarlah kabar fil Madinah, di kota tersebut. Maka wasyafallah, maka menyembuhkan oleh Allah Ta'ala, dan menyembuhkan oleh Allah Ta'ala di atas tangan, di atas kekuasaan keduanya, yaitu Sadiq dan Masduq, utusan Nabi Isa, kebanyakan banyak. Dan Allah Ta'ala menyembuhkan orang sakit dengan jumlah yang banyak di atas tangan utusan Nabi Isa tersebut, yaitu Sadiq dan Masduq. Wa kana lahum, dan adalah bagi mereka penduduk kota Antakiyah, ada seorang raja yang menyembah patung, yang nama raja adalah Intikha atau Intikha. Maka mengajak keduanya, fada'a bihima, maka memanggil maka raja memanggil kedua pemuda tersebut yang sudah banyak menyembuhkan masyarakatnya. Man antuma, siapa kalian? Qala, menjawab Rasulullah Isa alaihissalam, kami adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Wa qala wa fima ji'tuma, wa fima ji'tama, dan karena apa kalian datang kemari? Qala nad'uka, kami datang ke sini untuk menyeru, untuk mengajak dirimu daripada menyembah sesuatu man la yasma' wa la yabsar, sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat, untuk menyembah man yasma' wa yabsaru, untuk menyembah Allah Ta'ala yang melihat dan yang mendengar lagi maha melihat. Qala, menjawab ya raja, halana ilahun duna ilahatana, apakah Tuhan kami itu bukan Tuhan kalian? Qala na'am, iya, allazi aujadaka wa ilahataka, dia itu adalah Tuhan yang telah menciptakan dirimu dan juga menciptakan Tuhanmu. Qala lahuma, maka berkata raja bagi kedua pemuda tersebut, quma, berdirilah kamu, sehingga aku tunggu bagaimana keputusan urusan kalian berdua. Fataba'a, maka mengikuti akan kedua pemuda oleh manusia, maka menangkap oleh mereka itu manusia, masyarakat penduduk kota Antakiyah, wajalladu kulla wahidin, dan menjilid oleh masyarakat Antakiyah tersebut akan pemuda, dan menjilid oleh masyarakat Antakiyah akan dua pemuda tersebut masing-masing 100 kali, dan memasukkan wawada'u huma fis sijni, dan memasukkan keduanya ke dalam penjara. Falamma kuziba wa duriba, maka manakala didustakan akan keduanya utusan dan dipukulkan akan keduanya utusan, ba'asallahu, maka mengutus oleh Nabi Isa alaihissalam akan pemimpin kaum Hawariyin, yaitu yang bernama Syam'un. Maka mengutuslah Nabi Isa akan Syam'un untuk melihat dia bersirahuma, untuk melihat bagaimana keadaan dua pemuda yang telah Nabi Isa utus. Pada khala Syam'ul baladal mutanakiran, maka Syam'un masuklah ke dalam balad, ke dalam negeri Antakiyah tersebut dalam keadaan menyamar. Maka jadilah ia itu yang bergaul dengan pelayan daripada kerajaan, sehingga berjinak-jinaklah, sehingga akrablah antara pelayan kerajaan dan dengan Syam'un. Farafa'u, maka mengelaporlah oleh para pelayan kerajaan, orang di sepinggiran, orang sekitar kerajaan melapor kepada raja, maka memanggil, dan maka raja memanggil Syam'un
Dan Syam'un juga datang memenuhi panggilan raja, dan disitulah wa nasabihi, berjinak-jinaklah, berakrablah keduanya, akrablah antara raja dan Syam'un. Dan Syam'un pun memuliakan, dan raja pun memuliakan akan Syam'un dan menerima pergaulannya Syam'un. Wa qala lil maliki zata yaum, maka Syam'un pada suatu hari bertanya, balagani annaka hasibta rajulaini fis sijni, telah sampai akan daku bahwa, sampai informasi akan daku bahwa engkau telah menahan dua lelaki dalam penjara, wa darabtahuma, dan engkau telah memukul keduanya ketika menyeru dua pemuda untuk menyembah selain Tuhan kamu, untuk menyembah kepada selain agama kamu. Fahal, maka adakah, fahal kalam tuhuma, maka apakah kamu pernah berbicara dengan kedua pemuda tersebut, dan apakah engkau mendengar akan perkataan kedua pemuda tersebut? Faqala, maka berkata ya raja, halal ghadabi baini, halal ghadabu, telah menghalangi kemarahan di antaraku dan di antara demikian. Qala fa inni ara ayyuhal malik, maka bahwa sungguh aku berpendapat wahai raja, bahwa engkau panggil akan kedua pemuda yang kau tawan tadi itu, sehingga kita dengarkan apa yang ada yang ingin dia sampaikan. Maka raja pun memanggil fada'ahuma, maka raja memanggil kedua pemuda, yaitu di dalam penjara. Maka penjaga penjara mengambil kedua pemuda tersebut untuk dihadapkan di hadapan raja. Faqala Syam'un, maka berkatalah Syam'un, man arsalakuma ila huna, siapa yang telah mengutusmu, siapa yang telah mengutus kalian ke sini? Qala Allahul ladzi khalaqa kulla syai' wa laisa lahu syarik, Allah yang telah menciptakan tiada sesuatu dan tiada baginya Allah itu syarik, yang mensyarikat. Faqala Syam, maka Syam berkata, fasafahu wa aujaza, coba kalian jelaskan bagaimana, siapa itu Allah, secara ringkas. Maka berkata, la innahu yaf'alu ma yasha, bahwa Allah Ta'ala itu yang melakukan akan sesuatu yang berkehendak dan menghukum di apa yang dia rencanakan. Faqala Syamun, wa ma ayatukuma, dan yang mana dalilnya? Qala ma tamannahu fa amaral maliku, apa yang kalian inginkan? Fa amaral maliku hatta ja'u, maka memerintahlah raja sehingga maka raja memerintahkan untuk membawa seorang anak-anak, yang mana anak tersebut yaitu dia sudah buta kedua matanya semenjak kecil, dan tempat kedua matanya seperti dahi, dalam pengertian yaitu dia tidak memiliki mata. Di bagian tempat mata ini rata seperti dahi, tidak memiliki mata, tidak bisa melihat dan tidak memiliki bola mata, gitulah. Fama zala yad'uwani rabbuhuma, maka senantiasalah berdoa keduanya akan Allah Ta'ala sehingga terbukalah tempat letak mata. Maka mengambillah kedua pemuda Sadiq dan Mastuk akan dua gumpalan tanah, kemudian diletakkan pada tempat duduk bola mata. Dua tanah tadi digumpal, kemudian diletakkan pada tempat letaknya bola mata pada anak yang tidak bisa melihat tadi. Fasarata, maka jadilah keduanya itu yang saling melengket. Tanah dia yang digumpal tadi diletakkan pada letak dua mata anak yang belum bisa, pada anak tidak bisa melihat tadi, sehingga tanah tersebut melengket pada matanya dan jadilah bola mata, sehingga ya besaru bihima, maka jadilah anak yang dari lahir tidak bisa melihat jadi melihat hanya dengan diletakkan dua butir tanah pada tempat letak matanya sehingga dia bisa melihat sempurna. Fata'ajjabal maliku, maka ta'ajjublah raja. Faqala Syam'un, maka berkatalah Syam'un bagi raja, in antas alta ilahataka, jika engkau minta akan Tuhanmu
Sehingga jika engkau minta akan Tuhanmu sehingga dapat mereka lakukan kemisil ini, niscaya sungguh adalah kemuliaan bagimu dan juga bagi Tuhanmu. Waqalal maliku, maka raja berkata, laisa li angka sirun maktum, tiadalah bagiku dia daripadamu rahasia yang disembunyikan. Fa inna ilahana, maka bahwa Tuhan yang kami sembah itu tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Wa kana Syam'un, dan adalah Syam'un beserta raja masuk ke dalam ruangan, yang mana di ruangan tersebut itu banyak patung. Wasalli yusalli wa yatadarra'u, dan sholatlah Syam'un dan mentadaru'nya Syam'un, sehingga mondal oleh mereka raja dan juga masyarakat bahwa Syam'un ini adalah mengikuti agama mereka itu. Wa qala al-maliku lil rasulaini, maka raja berkata bagi dua utusan, in qadara ilahakuma alladhi ta'budanihi ala ihya'i maitin amanna bihi wa bikuma. Maka berkatalah raja bagi dua utusan, jika Tuhanmu sanggup menghidupkan seorang yang telah mati, niscaya aku akan beriman dengan Tuhan kalian. Maka berkata, ilahana qadirun ala syai', Tuhan kami sanggup melakukan di atas segala sesuatu. Waqalal maliku, maka raja berkata, di sisi kami memiliki bahwa kami memiliki seorang yang telah meninggal semenjak 7 hari yang lalu, yaitu adalah anak daripada Dihqan, anak daripada Dihqan, dan wa anna, dan bahwa sungguh kami takhirkan, kami tunda pemakaman anak tersebut sehingga kembalilah ayahnya. Dan wakana ghaiban, ayah tersebut dan ayah dia gaib, tidak di tempat, dan adalah jenazah, dan adalah mayat telah berubah. Faja'ala, maka jadilah, maka kedua pemuda berdoalah kepada Allah Ta'ala secara terang-terangan, ya Allah, ya Rabbi, Allahumma. Sedangkan Syam'un juga berdoa tapi secara sir. Waqamal maitu, maka tiba-tiba berdirilah si mayat tersebut. Waqala, dan berkata, ini maitun mundu sab'ah ayam, aku ini bahwa sungguh aku adalah mayat, aku adalah seorang yang telah mati semenjak 7 hari yang lalu, dan aku adalah musyrik, orang yang mensyirikatkan Allah dengan Tuhan yang lain, dengan patung. Maka aku masuk dalam 7 pintu, 7 lembah daripada neraka. Wa ana ahdirukum ma antum alaihi, dan aku peringatkan kalian akan mai adalah kalian di atas nyama. Lah dikata sebaiknya kalian jangan mensyirikkan Allah Ta'ala, karena kalian akan memasuki api neraka, akan memasuki lembah neraka. Fa amanu billah, maka berimanlah kalian dengan Allah. Kemudian berkata, ya, futihatil abwabus sama, dibukakan akan pintu-pintu langit. Maka aku lihat akan seorang pemuda yang sangat bagus wajahnya, yang mana pemuda tersebut memberi syafaat bagi mereka itu bertiga, Syam'un dan Sadiq dan juga Masduq. Wa syara biyadihi ila sahibihi, dan mensyarah yang mayat tadi kepada dengan tangannya kepada dua sahabatnya. Dan aku asyhadu, dan aku saksi akan bahwa la ilaha illallah, tiada nis Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Isa itu ruhullah, dan kalimahnya Allah, dan kalimahnya Allah. Maka ta'ajublah raja, maka terkagum-kagumlah raja daripada kejadian demikian. Maka manakala mengetahui Syam'un akan bahwa sungguh perkataan Syam'un itu berbekas dalam hati raja, dan maka pada saat itu dia menceritakan bahwa dirinya adalah utusan Nabi Isa, dan mengajak yang Syam'un ke raja. Maka berimanlah beserta raja, penduduknya sebagian, dan sebagian yang lain tetap dalam keadaan kafir. Dan ada orang yang mengatakan bahkan raja-raja, bahkan raja pun kafir, dan sepakatlah raja untuk membunuh utusan dia dan juga kaum yang beriman. Maka manakala sampailah berita tersebut pada Habibun Najjar, sedangkan dia di pintu masuk kota, maka datang yang menyegerakan dia datang dan mengingatkan Habibun Najjar
dan mengajak mereka itu untuk mentaati kepada utusan-utusan Nabi Isa. Maka kisah untuk sementara hanya sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bihi